Episode 170. Stop, stop, stop. Lenny memejamkan kedua matanya saat teman satu timnya menyuruhnya untuk berhenti memainkan gitarnya. Gadis itu benar-benar sangat tidak bisa berkonsentrasi setelah obrolannya dengan Dapa semalam. Lenny terus terbayang dengan ekspresi datar di wajah tampan Dapa. Pria itu juga menatapnya tajam penuh amarah. Kamu sadar nggak, Len? Dari tadi tuh kamu salah-salah terus. Tolong dong yang serius. Lenny menghela napas pelan kemudian menganggukkan kepalanya. Oke, sekali lagi aku akan serius. Jadi dari tadi kamu gak serius beneran? Ya ampun Len, konser kita itu tinggal sebentar lagi, jangan main-main. Lenny menggelengkan kepalanya. Lenny tidak pernah main-main jika sudah memegang alat musik. Tapi sekarang pikirannya benar-benar sedang kacau. Dapa dan Dapi terus membayanginya. Udahlah, lanjut latihan besok aja, kita pulang. Kata teman Lenny yang merasa kesal karena sejak tadi Lenny tidak bisa fokus berlatih. Lenny menunduk lesu, pikirannya benar-benar sedang tidak karuan sekarang. Ucapan Dapa semalam terus saja terngiang di telinganya. Tatapan tajam Dapa bahkan terus terbayang dan seolah wajah tampan pria itu terus berada di depan matanya. Ya Tuhan, lirih Lenny memejamkan kedua matanya. Lenny tidak menyangka jika semuanya akan sangat rumit. Apalagi masa lalu kelam kedua orang tuanya yang memang salah karena menyakiti Marvel. Tapi jika dipikir lagi semua itu memang sudah takdir dari Tuhan. Jika Ariana tidak berselingkuh dengan David, Marvel tidak mungkin bisa bersama Laura. Dan menurut Lenny itu memang cara Tuhan mempertemukan jodoh yang tepat untuk orang tua mereka. Lenny tahu dirinya bukanlah anak kandung David dan Ariana. Namun keduanya sudah sangat menyayanginya dengan sepenuh hati. Lenny hidup dengan tidak kurang satu apapun meskipun dulu memang sempat hidup miskin. Tapi David dan Ariana selalu memenuhi kebutuhannya. David dan Ariana menyayanginya layaknya Lenny adalah anak kandung mereka. Dapa, kenapa kamu harus menjadi anak dari Om Marvel? Kenapa tidak anak orang lain saja? Lenny menelan ludahnya, tenggorokannya terasa sedikit ngilu akibat Lenny menahan tangisnya. Lenny sadar yang dia inginkan bukanlah Davi tapi Dapa. Lenny merasa sakit saat Dapa menatapnya tajam, tapi Lenny hanya merasa bersalah saat Davi menatapnya dengan ekspresi datar. Lenny tahu perasaannya pada Dapi hanya karena ketidaksanggupannya menyakiti orang yang sangat baik padanya. Dapi pria itu selalu melakukan semua untuknya. Dapi juga sangat sabar dan bisa membuatnya merasa nyaman. Enggak, aku nggak boleh memikirkan Dapa, dia membenciku. Gumam Lenny menggelengkan kepalanya. Lenny mengucek kedua matanya, apapun yang terjadi air matanya tidak boleh sampai menetes membasahi pipinya. Apalagi hanya karena Dapa yang jelas bukanlah siapa-siapa. Lebih baik aku pulang sekarang. Lenny meletakkan gitar yang dipegangnya kemudian melangkah cepat keluar dari tempatnya latihan bersama teman-teman sesama pemusik. Sejak saat itu Dapi tidak lagi menghubungi Lenny. Hubungannya dan Lenny memang belum benar-benar jelas berakhir. Tapi Dapi mencoba untuk mengesampingkannya dulu. Bukan tidak peduli pada perasaan Lenny, Dapi hanya perlu waktu untuk memastikan semuanya. Dapi tidak ingin salah langkah apalagi sampai menyakiti hati papanya. Dapi ingin kebahagiaannya juga menjadi kebahagiaan kedua orang tuanya, terutama Marvel papanya. Nah, Mama lihat kok sekarang kamu pulangnya sore terus. Kamu juga jarang bawa Lenny mampir ke sini. Dapi menatap Laura yang sedang mengaduk sup yang sedang dimasaknya. Pria itu berhenti mengupas bawang merah dan menghela napas. Dapi memang sudah jarang menemani Laura memasak sejak menjadi direktur di perusahaan yang dipimpinnya. Lenny lagi sibuk latihan, Mas. Sebentar lagi kan dia mau ada konser. Jawab Dapi. Laura menganggukkan kepalanya mengerti. Tapi mengingat Davi yang biasanya selalu meluangkan waktu untuk Lenny rasanya sangat aneh jika tidak menemui Lenny di sela kesibukan latihannya. Laura tahu bagaimana Dapi mencintai gadis pemusik itu. Sayang, panggil Laura pelan. Iya Ma, sahut Dapi dengan wajah sendu. Kamu lagi gak berantem kan sama Lenny? Hubungan kalian baik-baik saja kan? Dapi terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan Laura. Hubungannya dengan Lenny memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak bisa berantem dengan Lenny. Dapi hanya merasa perlu waktu untuk sedikit berjarak dengan Lenny. Dapi ingin memikirkan semuanya dengan matang agar tidak akan ada yang tersakiti lagi. Enggak Ma, kita berdua cuma lagi sama-sama fokus aja sama kerjaan, itu aja kok. Laura mengerit bingung. Putranya selalu fokus, Laura tahu itu. Kamu bohong sama Mama? Dapa kembali berhenti mengupas bawang merah. Dapi tidak berbohong. Dapi tidak berantem dengan Lenny.
Laura mematikan kompor kemudian membalikkan tubuh rampingnya menatap putra keduanya. Laura mengenal bagaimana Davi. Davi adalah pria yang sangat penyabar dan tidak gegabah dalam bertindak. Kata fokus pada pekerjaan yang dilontarkan Davi membuat Laura langsung bisa menangkap sinyal tidak baik antara Davi dan Lenny yang mulai jarang terlihat bersama. Beberapa kali Lenny bahkan sempat muncul di berbagai berita di channel televisi. Lenny sering pergi bersama teman-temannya, tidak melulu fokus dengan pekerjaan apalagi latihan seperti yang Davi katakan. Davi, kamu bisa ceritakan sama mama kalau memang sedang ada masalah sama Lenny, mama akan mendengarkan. Davi bukan tidak mau terbuka pada Laura, Davi hanya tidak mau kedua orang tuanya pusing dan terbebani oleh masalahnya dan Lenny. Melihat ekspresi sendu Davi, Laura semakin yakin bahwa putranya sedang dalam masalah. Ma, aku pikir aku sama Lenny tidak harus meneruskan hubungan ini. Laura terkejut. Wanita dengan dress rumahan warna coklat tua itu menggeleng mendengar apa yang dikatakan putranya. Kenapa? Bukankah kamu sangat mencintai Lenny? Kamu bilang sama mama kamu berniat serius sama Lenny? Davi menghela napas kemudian bangkit dari duduknya dari kursi. Davi meletakkan pisau dan bawang merah yang belum selesai dia kupas di atas talenan. Davi mencuci tangannya agar aroma bawang itu hilang. Pria itu berdiri di samping Laura yang terlihat sangat kecil di sampingnya. Papa, Ma. Laura menatap wajah Davi yang terlihat sedih. Laura tahu Davi pasti merasa tidak enak hati pada Marvel yang memang selalu cuek dan dingin pada Lenny. Papa cuma belum mengenal Lenny, nak. Papa? Ma, setelah Davi pelan. Laura langsung berhenti berbicara, wanita itu menatap Davi yang juga sedang menatapnya. Laura tidak tega jika harus melihat anaknya terluka karena sikap Marvel pada Lenny. Aku sudah tahu semuanya apa tentang kalian, tentang mama, papa juga tante Ariana dan om Davi di masa lalu. Davi ngerti, Davi paham, Ma, dan Davi gak mau maksa papa. Davi gak mau papa tersakiti lagi. Laura sangat terkejut mendengarnya. Laura pikir semua yang terjadi di masa lalu tidak akan diketahui oleh anak-anaknya. Kami bertiga sudah tahu, tidak penting dari mana kami tahu, tapi yang pasti kami tidak mau mama sama papa terluka lagi. Kami sayang, kami cinta sama mama sama papa. Laura meneteskan air mata merasa sangat terharu dengan apa yang dikatakan putranya. Davi memikirkan perasaan Marvel papanya. Davi tidak egois dengan mementingkan kebahagiaannya sendiri. Padahal di sisi lain Davi sangat mencintai dan berharap penuh pada Lenny.